Halo YouTube, jumpa lagi di video saya. Nah, kali ini saya mau ganti ESC dari mobil saya ya. Ini ESC yang lama. Jadi ceritanya ESC ini mungkin karena sudah terlalu sering disiksa ya. Ini ESC yang biasa itu yang 20 ampere itu, yang kecil. Karena sudah terlalu sering disiksa, mungkin akhirnya dia menyerah juga. Jadi kondisinya sekarang dia cuma bisa satu arah, cuma bisa mundur aja, maju nggak bisa. Saya nggak tahu apa yang rusak, mungkin memang karena sudah lama ya, sudah jebol. Jadi sudah saatnya diganti. Nah, sebagai gantinya saya sudah pesan kemarin via online dan barang sudah datang. Ini dia penggantinya, ESC waterproof ya, yang seri 1040. Kalau tidak salah saya ini 60 ampere ya, 60 atau 30 ampere, lupa saya. 60 ampere kalau salah. Enggak. Iya, 60 ampere. Jadi ini ESC baru saya. Nah, sebentar sebelum lanjut ke penggantian, saya mau kali sedikit ini nih, info ini. Jadi ceritanya ternyata ESC yang tipe ini ada dua versi ya. Saya juga baru tahu tadi setelah beli. Di buku manualnya nih ada ini tuliskan ini ya, mudah-mudahan terlihat. Nah, jadi seri WP1040 brush ini ada dua versi ya. Satu yang versi standar seperti yang saya punya ini, dan satu lagi versi crawler atau untuk bot. Jadi ada dua versi. Apa bedanya? Kalau yang versi standar yang seperti ini, dia ada brake-nya, ada remnya. Jadi kalau kita maju lalu kita geser ke belakang untuk mundur, dia nggak langsung mundur tapi ngerem dulu. Nanti kalau throttle-nya kita balikkan ke tengah, baru tarik mundur lagi, baru dia mundur. Dia nggak langsung mundur ya. Satu. Terus kedua juga secara speed, kalau mundur itu kecepatannya cuma 50%. Jadi dia mundurnya nggak full kayak maju. Itu yang beda, itu yang versi standar ya. Sementara kalau untuk yang versi satunya lagi, yang versi crawler atau bot itu, dia mundurnya langsung mundur. Jadi begitu maju, kita tarik mundur, dia langsung mundur. Dan selain itu juga pas mundur dia kecepatannya ya full juga, 100% juga. Jadi itu yang bedakannya ya. Jadi nanti mungkin kalau kalian ada yang pengen pakai ESC yang seri ini, mungkin bisa tanya sama penjualnya, pastikan tipe apa yang dia jual, karena ada dua versi. Apakah kalian mau yang versi yang standar yang seperti saya ini, yang ada remnya dan mundurnya cuma 50%, atau mau versi yang untuk crawler yang mundurnya 100% dan tanpa ada brake-nya. Oke, itu sedikit info. Saya juga baru tahu ini setelah beli barangnya. Terus selain ganti ESC, saya juga mau ganti gearbox nih. Bentar ya. Oh ya, ini saya mau menunjukkan ini receiver saya ya. Receivernya itu tipe FlySky FS IA6B ya, yang 6 channel. Ini sudah saya bungkus full ini pakai lem aquarium biar waterproof. Ya. Oke, ini receivernya. Nah, gearboxnya ini. Kalau sekarang kan saya pakai gearbox yang dual speed ya. Jadi ceritanya kemarin saya ada beli dinamo yang strong magnet itu ya. Di deskripsinya dinamo itu RPM-nya lebih tinggi, satu, terus kedua juga torsinya lebih tinggi.
Dan kemarin saya coba pakai di gearbox dual speed ini, ternyata terlalu kencang. Jadi kalau model low gearnya aja saya rasa hampir sama kecepatannya dengan mode high gearnya dinamo standar. Jadi sangat kencang kalau pakai dinamo itu. Kalau pakai yang high gearnya, waduh, pas jalan lurus kita belokin mendadak itu mobilnya guling-guling saking cepatnya. Jadi kalau menurut saya kurang cocok lah kalau untuk RC Adventure ya. Mungkin kalau untuk yang kebut-kebutan, yang untuk ngedrift itu pas banget dinamo itu. Tapi kalau untuk adventure kurang. Nah ini dia. Jadi saya pikir karena terlalu kencang, mungkin akan sangat cocok kalau dipakai di gearbox yang single speed nih, gearbox keong ini. Kenapa? Karena di gearbox single speed ini kan ada gear reducernya ya, untuk mengurangi kecepatan. Jadi bisa lebih jinak lah secara kecepatan. Ini sudah saya pasang ya. Nah ini perbedaannya dengan dinamo bawaan dari gearbox single speed ya. Ini kalau yang punya single speed ini kan biru nih belakangnya, ini ya. Nah, ini ukuran, secara ukuran kurang lebih sama. Cuma kemarin shaftnya lebih panjang yang bawaan ini nih, jadi harus dipotong samakan dengan ini biar bisa masuk di sini. Jadi sekarang gearbox yang dinamo yang strong magnet sudah saya pasang di gearbox single speed. Nah ini dinamo ini untuk sementara kita simpan dulu ya. Oh ya, satu lagi saya juga mau kasih tahu, kalau kita beli gearbox entah itu yang dual speed seperti ini atau yang single speed seperti ini, biasanya kan kita dapat kabelnya seperti ini ya, kabel untuk dinamonya ini, sama konektornya seperti ini, JST PH yang warna merah ya. Terus kalau dari ESC yang 20 ampere itu, yang ESC yang banyak dipakai itu juga konektornya seperti ini juga. Nah saran saya, kabelnya jangan dipakai deh, bagus ganti pakai kabel lain yang lebih besar. Nah di sini saya pakai kabel seperti ini nih. Ini kabel ini kita bisa beli kabel yang memang untuk dinamo ya, kan banyak jual yang bahan apa itu saya lupa, pokoknya untuk itulah, untuk RC itu biasanya ada jual. Atau kalau tidak mau beli ya seperti saya, pakai kabel listrik ini. Nah kabel seperti ini ya, jadi saya ambil isi dalamnya, ini kan kabel 3 kali 1,5 kalau saya tidak salah, ini 3 kali 1,5. Nah isinya dalam kan 3, saya ambil 2. Ini cukup lembut ya kabelnya, cukup lentur, jadi enak, masih tekuk. Saya ambil 2, dan itu yang saya jadikan kabel untuk motornya. Begitu juga dari ESC nya kemarin waktu masih pakai yang 20 ampere ini, kabelnya juga saya ganti sama pakai kabel ini. Apa fungsinya? Nah dengan kabel yang lebih besar ini maka arusnya akan tersalur lebih sempurna ya. Kalau pakai kabel kecil itu dia kurang mampu mengantarkan arus, apalagi kalau kita sudah pakai dinamo yang seperti ini, jadi sangat kurang. Bisa kita rasakan kalau kita main, kabel biasa terasa panas atau konektornya biasa panas, itu tandanya efisiensinya dalam menyalurkan daya itu kurang. Kenapa? Ya karena energi listriknya itu terbuang menjadi panas. Jadi energi kan, kalau kita pernah belajar dulu ya, energi itu sebenarnya tidak pernah habis, tidak pernah hilang ya, cuma berubah bentuk. Jadi dari energi listrik berubah ke energi panas. Nah itu, jadi kalau kita pakai kabel ini, kabel yang seperti ini, banyak yang terbuang arusnya di sini, baik itu di kabel ataupun di konektornya. Biasanya konektornya yang terasa panas benar itu, di situ energi yang terbuang. Nah setelah saya ganti kabel ini, terasa, boleh nanti kalian coba sendiri deh, buktikan sendiri, akan terasa
power dari motor akan terasa lebih meningkat. Terus untuk ESC yang ini 1040 ini kabel bawaannya sudah kabel besar nih, jadi tidak perlu diganti lagi ya. Nah, sudah cukup bagus kabelnya. Untuk yang ke servo, untuk yang ke receiver, yang kabel 3 ini sudah cukup, soalnya arusnya kecil kan yang harusnya, jadi tidak perlu kabel yang terlalu besar lah. Oke, itu aja. Jadi nanti kita lihat, saya belum tahu ini, saya belum tes seperti apa kecepatannya dynamo strong magnet di gearbox single speed. Nanti kita coba sama-sama ya. Saya buka dulu gearbox yang dual speed, ganti posisi. Mungkin nanti untuk pemasangannya akan seperti ini ya, lebih pas, soalnya kalau kayak gini ini nyangkut ini dinamonya ke depan ya, mungkin posisinya nanti gini. Nah, nampaknya saya harus menambah lubang untuk skrup di sini ya. Oke, langsung saja ya, kita mulai prosesnya. Mungkin videonya akan saya percepat supaya tidak terlalu lama menunggunya. Oke, lanjut. Oke guys, sepertinya ada sedikit kendala dengan gearbox ini. Ternyata dia mentok ya, mentok ke bodi bagian atas tuh ya, kelihatan tuh enggak ya, intinya dia mentok ke sini nih, sini. Jadi mau tak mau posisi gearboxnya harus turun nih. Nah, berarti saya harus buka loop tinggi gearboxnya.
kalau gearboxnya turun seperti ini, skid plate yang saya buat tidak bisa dipakai nih, soalnya mentok ya. Coba, iya nggak bisa dipakai, itu mentok, kelihatan. Nah itu mentok. Jadi kalau mau pakai skid plate, mau tak mau saya harus buat lagi nih skid plate nya. Soalnya skid plate ini kalau menurut saya cukup penting ini ya untuk dipasang di mobil kita. Kenapa? Kalau kita main terutama di area yang berbatu, biasanya kan gearbox pasti nyangkut nih. Ini nampak ada bekas-bekasnya nih waktu sebelum pakai skid plate. Dan biasanya mobil kita sangkutnya ya karena gearboxnya ini nyangkut entah di batu atau di kayu. Nah kalau kita pakai skid plate, otomatis dia akan lepas nih, karena dia akan meluncur di sini batu-batu kayunya. Jadi aman, melindungi gearbox sekaligus juga berfungsi untuk mencegah supaya mobil kita tidak gampang sangkut ya. Cuma ini karena gearboxnya posisinya turun, jadi mau tak mau skid plate ini tidak bisa saya pakai lagi nih. Saya harus buat skid plate baru, dan penambahan skid plate dengan posisi gearbox yang serendah ini juga akan semakin menurunkan jarak terendah ke tanah. Tapi nggak apa, untuk sementara saya coba dulu. Gearbox single speed dengan dinamo strong magnet dan ESC 1040.
Oke, langsung saja kita tes. Ya, lumayan ya. Kayaknya masih kalah kencang dibanding gear high-nya yang gearbox dual speed ya. Tapi yang jelas udah jauh lebih kencang lah dibanding dinamo bawaan. Dari ini nih, dari gearbox keong lumayan. Oke, seperti sudah kita lihat tadi, ternyata gearbox single speed dipadu dengan dinamo strong magnet lumayan ganas juga ya. Gearbox single speed dengan motor strong magnet memang top, torsinya gila, larinya juga lebih kencang, nggak bisa dibilang keong lagi. Oke guys, jadi sampai sini aja ya video saya. Ganti SC mobil saya dari SC 20 ampere andalan yang sudah cukup tinggi jam terbangnya, sudah sering disiksa, ke ESC 1040 sama ganti gearbox. Nah, dari gearbox yang dual speed ke gearbox yang single speed. Sampai di sini saja video saya. Nanti kalau sudah dirakit, saya akan bikin video lagi petualangan mobil ini dengan gearbox dan ESC yang baru. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.